siapa yang bisa menggantikan Jokowi yang kinerjanya melebihi Jokowi? Emang ada. Jadi kinerja para pejabat di daerah ternyata masih terperangkap dengan pola lama, yakni kelambanan yang luar biasa. Ditambah kurangnya sense of crisis dan kurangnya kedekatan dengan warga masyarakat masing-masing menyebabkan apa yang sudah dirancang oleh pemerintah pusat pun jadi kurang efektif dan terbatas manfaatnya. Presiden Jokowi versus para pejabat tak becus. Bicara soal kinerja aparatur sipil negara atau ASN, kita tahu bahwa masih banyak yang harus diperbaiki. Citra buruk memang sudah melekat ke dalam diri para ASN. Itu hasil pengalaman bertahun-tahun yang sudah berpengalaman berurusan dengan kantor-kantor pemerintah. Misalnya dalam soal perizinan, pasti paham. Walaupun kita anti korupsi, namun kalau tanpa uang pelicin, urusan tidak bakal kelar. Serba salah kan? Akhirnya ia terpaksa mengikuti arus, memberi uang administrasi yang pasti akan masuk ke kantong mereka sendiri. Saya juga ingat dengan cerita dari teman tentang bagaimana kinerja ASN di sebuah kementerian yang disekolahkan negara hingga S2 ke luar negeri, kerjaannya hanya main catur di kantor. Kantor pun sepi, jauhlah dari kesibukan yang biasa kita lihat di kantor perusahaan swasta. Itu dulu sih, beberapa tahun silam. Kalau sekarang katanya kinerja ASN sudah jauh lebih baik. Ditambah dengan aturan-aturan yang digunakan untuk memonitor kinerja mereka dan birokrasi yang semakin ringkas. Poin saya adalah jutaan ASN di seluruh Indonesia sudah terbiasa dengan cara kerja model Orde Baru. Seperti yang sudah saya paparkan tadi, baru ketika Pak Jokowi jadi presiden mulai ada pergerakan untuk memangkas birokrasi dan memicu atau memecut kinerja ASN. Di perkotaan bisa jadi cara kerja ASN sudah berubah, tapi di daerah hingga pelosok bagaimana? Lihat saja di berbagai pemberitaan, ada saja kasus ASN masih melakukan pungli. Dari jajaran pegawai hingga ke pejabatnya, kasus korupsi juga masih saja ada kan? Apalagi sebagai negara demokrasi kita mengadakan pemilihan umum dari posisi lurah atau kepala desa hingga Presiden Republik Indonesia, yang mana kepopuleran kadang lebih menang ketimbang kemampuan. Nah, warisan kinerja cara lama yang buruk itulah dan kemampuan memimpin yang kurang, serta niat memimpin yang tidak setulusnya untuk kepentingan rakyat akan menuai hasil yang nyata ketika bangsa dan negara ini menghadapi perang besar melawan pandemi global. Rakyatlah yang akhirnya menanggung akibat buruknya. Kita tahu segercep apa Presiden Jokowi itu bekerja. Kecepatannya tinggi. Saya yakin bahwa ekspektasi Presiden Jokowi terhadap jajarannya dan ASN di seluruh Indonesia pasti juga tinggi. Jangan disamakan dengan sang mantan yang biasa berkata, "Saya prihatin," lalu mengarang lagu. Presiden Jokowi tidak punya waktu buat hal-hal receh seperti itu. Kita saksikan sendiri bagaimana cepatnya Indonesia mendapatkan vaksin COVID dalam jumlah yang besar. Lebih dulu ketimbang negara-negara tetangga, sementara negara lain masih ada yang baru bisa mendapatkan vaksin setelah mendapatkan bantuan dari negara produsen. Bahkan sempat ada embargo vaksin di negara-negara tertentu seperti India, yang menyebabkan tersendatnya suplai vaksin dunia. Nah, Indonesia, beberapa hari lalu Presiden Jokowi menyebut jumlah vaksin yang sudah masuk ke Indonesia mencapai 137 juta dosis. Segitu banyaknya, namun yang disuntikan baru sekitar 54 juta dosis. Segitu sedikitnya? Artinya ada sesuatu yang salah dalam proses distribusi dan vaksinasi ini. Ada stok vaksin yang tertimbun dan tidak bergerak. Apakah karena masyarakat masih ada yang takut divaksin? Bisa saja, tapi kan itu bisa didekati dengan cara persuasif oleh para pemimpin daerah. Bisa dengan mengajak para ulama untuk mendekati masyarakat agar tidak takut divaksin. Kalau ada ulama yang justru anti vaksin, ya polisikan saja. Saya kira jumlah yang anti vaksin masih lebih sedikit ketimbang jumlah yang masih bisa dirayu buat divaksin. Emak-emak sudah bisa memvaksin anak-anak di puskesmas atau posyandu yang tersebar di seluruh Indonesia kan? Semua tergantung para pemimpin daerah. Presiden sudah memberikan contoh, tinggal diikuti saja. Negara kita juga tidak dalam kondisi berkonflik seperti misalnya di Myanmar ataupun Afghanistan. Ada Polri dan juga TNI yang siap membantu. Terus masalahnya di mana?
Ya balik lagi ke kinerja para pejabat daerah dan jajaran ASN di sana. Bukan hanya soal vaksin, Presiden Jokowi mengungkapkan hal lain yang bagi saya ini sangat memprihatinkan. Kita sudah berada di pertengahan tahun 2021, masih dalam kondisi pandemi dan pemulihan ekonomi. Kita harus bersyukur bahwa negara masih punya anggaran besar untuk membantu rakyat melalui masa-masa sulit ini. Tapi apa yang terjadi? Penggunaan anggaran itu ternyata tidak sebesar yang ditargetkan. Inilah yang dipaparkan dan disemprotkan oleh Presiden Jokowi ketika memberi pengarahan kepada para kepala daerah pada hari Senin lalu, 19 Juli. Anggaran perlindungan sosial untuk penanganan COVID sudah ada sebesar 12,1 triliun rupiah. Namun yang direalisasikan tidak sampai 20%-nya, hanya mencapai 2,3 triliun rupiah. Ada lagi dana desa yang totalnya mencapai 72 triliun rupiah. Dari jumlah itu, 28 triliun rupiah bisa dipakai untuk anggaran bantuan langsung tunai atau BLT. Namun yang tersalur baru sebesar 5,6 triliun rupiah, kurang dari 25%. Kemudian ada lagi anggaran bantuan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk 514 kabupaten, kota, dan provinsi. Totalnya sebesar 13,3 triliun rupiah, namun yang terrealisasi baru sebesar 2,3 triliun rupiah, tidak sampai 20%-nya. Presiden Jokowi mengingatkan bahwa rakyat sedang menunggu segala bantuan itu. Oleh sebab itu, Presiden meminta agar para kepala daerah segera mempercepat realisasi anggaran itu, menyampaikannya ke rakyat yang sangat membutuhkan. Rakyat sekarang sedang menjerit, dananya ada, bukannya tidak ada. Pemerintah pusat sudah memberikan, bukannya menahan atau meniadakan. Tapi mengapa penyalurannya mampet? Di berbagai berita media, sudah banyak anggota masyarakat yang nampak melawan aparat ketika sedang melakukan kegiatan PPKM. Itu mencerminkan rasa frustasi. Masa para kepala daerah ini tidak paham? Sebelumnya Mendagri Tito Karnavian pun juga telah memberikan peringatan keras kepada 19 gubernur dan 410 bupati atau wali kota terkait kurangnya realisasi bantuan operasional, kesehatan, dan insentif tenaga kesehatan di berbagai daerah. Ke-19 provinsi yang mendapat teguran adalah Aceh, Sumber, Kepri, Sumsel, Bengkulu, Bangka Belitung, Jabar, Yogyakarta, Bali, NTB, Kalbar, Kalteng, Sulsel, Sulteng, Sulut, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan bahkan Papua. Sebanyak itu dan separah itu. Sementara di sisi lain ada kelompok elit politik yang sedang memancing air di air yang keruh demi kepentingan politisnya masing-masing. Berbagai tudingan dan kritik mereka lemparkan kepada Presiden Jokowi. Dan ujung-ujungnya mereka meminta Presiden Jokowi mundur saja. Padahal kalau ditanya balik ke mereka, apa kontribusi mereka terhadap penanganan pandemi, saya yakin mereka akan kesulitan untuk menjawabnya. Juga kalau ditanya siapa yang bisa menggantikan Jokowi yang kinerjanya melebihi Jokowi, emang ada. Jadi kinerja para pejabat di daerah ternyata masih terperangkap dengan pola lama, yakni kelambanan yang luar biasa. Ditambah kurangnya sense of crisis dan kurangnya kedekatan dengan warga masyarakat masing-masing menyebabkan apa yang sudah dirancang oleh pemerintah pusat pun jadi kurang efektif dan terbatas manfaatnya. Seakan Presiden Jokowi tidak hanya sedang melawan pandemi, juga harus melawan buruknya kinerja para pejabat dan jajaran ASN. Betapa berat beban yang sedang dipikul oleh Presiden Jokowi. Namun saya yakin Presiden Jokowi akan mampu memicu dan memecut kinerja mereka. Perlu waktu dan perlu dibantu oleh jajaran kementerian. Kalau tidak bisa dipacu lagi, ya sudah, pecat saja. Selalu dari kura-kura. Oke guys, gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi di Suara Rana berikutnya. Bye!